Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan operator sekolah, kali ini kita akan mengulas langkah-langkah yang harus kita siapkan dalam rangka pelaksanaan ANBK tahun 2021. Yang pertama, kita harus melakukan penataan terhadap komputer, baik itu berupa PC maupun laptop yang akan digunakan dalam pelaksanaan ANBK ini, sebagai komputer klien ataupun nanti juga sebagai komputer server. Nah, kita harus menata dengan baik dalam pelaksanaan MBK ini, khususnya letak dari masing-masing komputer yang dijadikan klien. Nah, beginilah lebih kurang susunan yang harus kita siapkan. Ada jarak antar komputer klien yang nantinya tidak bersentuhan antar satu pengguna dengan pengguna lainnya. Ini adalah komputer yang kita siapkan sebagai server yang memiliki spek yang berbeda dari komputer-komputer klien. Bisa juga menggunakan komputer berjenis all-in-one seperti ini yang memiliki spek yang lebih dibandingkan klien. Ini adalah modem yang kita gunakan untuk jaringan internet. Selanjutnya kita akan memasang exam browser klien pada setiap komputer-komputer yang kita jadikan klien. Satu persatu itu harus kita pasang perangkatnya. Cara menginstal aplikasi Exam Pro Client pada masing-masing komputer klien yang akan digunakan dalam pelaksanaan ANBK tahun 2021. Untuk mendapatkan aplikasinya, langsung saja kita membuka browser untuk mendownload aplikasi tersebut pada web ANBK. Nah, setelah browser terbuka, kita ketikkan pada address bar alamat web dari ANBK.id. Kemudian kita masukkan username yang sudah kita dapatkan dari Dinas Pendidikan, passwordnya juga, dan juga kode keamanannya yang ditampilkan berwarna biru. Jangan sampai salah ya dalam pengetikan huruf, nanti kita tidak bisa login. Waduh, passwordnya salah. Kita coba kembali. Kodenya nah, sudah berhasil kita login ke dalam aplikasi di dalam website ANBK tersebut. Nah, di sini kita akan mendownload aplikasinya pada menu download berkas. Di sini ada tampilan menu Proctor dan Client Browser. Di sini tempat kita mendownload aplikasinya. Jangan lupa cek terlebih dahulu sistem operasi yang ada pada komputer klien, apakah dia berbasis 32 bit atau 64 bit. Nah, untuk exam browser klien ini hanya ada yang tampilan umum, tidak ada yang online seperti Proctor browser dan semi online ya. Dia hanya satu saja, nanti settingannya kita rubah setelah terinstall. Karena komputer kita itu adalah 64 bit, maka kita pilih yang 64 bit. Caranya kita cek di Explorer juga bisa. Di sini ya, di PC Properties.
Nah, kita lihat di sini ada tampilannya, sistem operasinya tipenya 64 bit. Maka kita pilih yang 64 bit. Ya, kita download yang 64 bit ini. Kita tunggu proses downloadnya. Nah, setelah selesai kita klik, ya, kita lihat inilah yang akan dijalankan nanti. Ya. Kita buka hasil download tadi di desktop, kita pilih menu download. Nah, ini dia. Ini kita pindahkan, ya, kita copy, kita pindahkan di dokumen. Nah, di bagian ini kita klik tombol mouse sebelah kanan, kita klik kanan, klik tombol paste. Nah, ini sudah kita pindahkan di dokumen. Kemudian kita ekstrak. Nah, ini ya, pilih ini boleh, pilih ini boleh. Kita pilih ekstrak. Nah, inilah hasil ekstraknya yang akan kita jalankan. Nah, exam browser ini bisa kita pindahkan di bagian depan atau di desktop. Caranya, kita klik kanan, pilih send to desktop, atau mau dijalankan langsung dari hasil ekstrak ini juga bisa. Sekarang kita jalankan, ini dia hasilnya. Kita double klik atau klik kanan open. Di sini saya memilih double klik, pilih yes. Kita tunggu proses menjalankan aplikasi. Nah, ini dia, ya, sudah terbuka. Langsung kita klik tombol run. Nah, aplikasi sudah berhasil terpasang dan siap dijalankan pada saat pelaksanaan ANBK nanti. Nah, untuk menutup aplikasi ini, kita tekan tombol Ctrl C plus B di tombol keyboard secara bersamaan. Nah, demikian rekan-rekan operator sekolah cara menginstal exam browser untuk komputer klien. Selanjutnya kita akan melakukan proses penginstalan Exam Proctor itu pada komputer server. Cara menginstal aplikasi Exam Proctor pada komputer server yang akan kita gunakan dalam pelaksanaan ANBK 2021. Caranya, kita langsung saja membuka halaman website dari ANBK Kemdikbud.go.id. Nah, kita menuju ke browser untuk membuka halaman web ANBK tersebut. Kemudian kita ketikkan alamatnya anbk.kemdikbud.go.id. Seperti biasa, kita login. Nah, kalau sudah tersimpan data loginnya, maka akunnya akan langsung terbuka seperti ini. Kita lanjutkan mendownload berkas. Nah, di sini kita akan mendownload aplikasi Proctor Browser. Nah, Proctor Browser ini tergantung dari moda pelaksanaan ANBK di sekolah kita. Kalau pelaksanaannya secara online, kita pilih secara online, yaitu Proctor Browser online. Kalau semi online, kita pilih Proctor Browser semi online. Nah, selanjutnya kita cek sistem operasi dari komputer kita, tipenya berapa bit. Kalau 32 bit, kita pilih yang 32. Kalau 64 bit, kita pilih yang 64 bit. Karena komputer yang saya gunakan ada
64 bit, maka saya pilih Proctor Browser yang versi 64 bit. Nah, cara mengecek bit dari sistem operasi itu sudah pernah kita tampilkan pada video sebelumnya. Kalau lupa, berikut kita ulangi kembali. Kita klik Explorer, kita akan mencari My Computer atau This PC pada Windows 10. Kita klik kanan, pilih Properties. Kemudian kita cek di sini adalah tipe dari sistem operasinya, yaitu 64 bit ya. Nah, kita langsung saja kembali ke web AINDECA tadi. Karena 64 bit, kita langsung download Proctor Browser online 64 bit. Nah, kita tunggu proses downloadnya dengan besar file 77 lebih dalam megabyte ya. Nah, setelah selesai, kita menuju ke Explorer untuk melihat hasil downloadnya. Kita klik tombol download. Nah, ini dia ya, Proctor Browser Online 64 bit. Ini kita copy, kita pindahkan ke tempat yang dianggap tepat. Misalnya di bagian dokumen seperti ini. Kita tempel atau kita pastekan. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita ekstrak. Cara mengekstraknya, klik kanan. Kemudian bisa pilih extract file, extract here, atau extract to. Saya memilih yang ini saja, extract to. Setelah diekstrak, selanjutnya kita akan menjalankan Proctor Browser Online hasil ekstrak ini. Nah, ini adalah aplikasinya. Bisa kita tampilkan di desktop. Caranya, klik kanan, kemudian pilih Send to, kemudian pilih tombol menu desktop ya, pilih desktop, maka Proctor Browser ini akan tampil di desktop. Kita cek. Nah, ini dia. Langsung saja kita jalankan Proctor Browser, bisa dengan double klik atau klik kanan open seperti ini. Pilih yes. Nah, kita tunggu proses menjalankan Proctor Browser. Inilah tampilan dari Proctor Browser Online yang berisi informasi, sistem operasi, kemudian CPU yang digunakan, RAM, versi aplikasi, dan ketersediaan internet. Langsung saja kita klik tombol Run. Nah, inilah tampilan dari Proctor Browser ya. Selanjutnya kita akan memasukkan ID Proctor dan password. ID Proctor dan password ini kita bisa cek pada web AINDECA. Nanti akan masuk ke web AINDECA informasi ID Proctor dan passwordnya. Nah, kalau belum pelaksanaan, maka password ID Proctor dan password itu tidak akan masuk ke web AINDECA kita. Untuk menutup ini sama seperti yang pada klien, kita tekan tombol Ctrl CB. Selanjutnya kita bisa klik tombol close. Nah, selesai. Nah, selanjutnya di manakah letak dari password dan user Proctor tadi? Itu bisa kita cek di menu asesmen nasional di bagian komputer Proctor. Nah, disinilah nanti akan berisi ID Proctor dan passwordnya. ID Proctor dan password itu akan masuk biasanya 1 hari sebelum pelaksanaan AINDECA di sekolah kita. Cara menarik data dan mengatur sesi pada pelaksanaan AINDECA tingkat sekolah dasar. Kita buka terlebih dahulu browser yang ada pada komputer kita. Kemudian kita buka web AINDECA. ainbk.kemdikbud. Selanjutnya kita melakukan login dengan memasukkan username dan password. Karena pada
komputer saya sudah tersimpan user dan password. Langsung saja mengetikkan kode uniknya F. Nah, setelah terbuka akun kita cek pada menu biodata siswa. Nah, kalau yang saya ini baru saja saya tarik ya dari Bioan. Nah, bagi yang belum ada datanya di dalam ini, caranya ambil dari Bioan, kemudian klik yakin akan mengambil data dari Bioan, kita klik tombol ya. Karena saya sudah menarik terlebih dahulu, maka saya pilih saya langsung tutup saja ya. Ini sudah masuk datanya. Nah, kita cek ya apakah datanya semuanya sudah masuk. Totalnya 35. Ya, ini 1 dari 35. Ini semuanya sudah masuk ya. Nah, selanjutnya di sini ada status, ya bisa dilihat statusnya ada sebagai sampling dan sebagai cadangan. Nah, selanjutnya kita menuju ke menu asesmen nasional. Di sini ada pengaturan sesi. Kita klik tombol pengaturan sesi. Nah, di sini semuanya belum ada sesi dan gelombang yang dipilih. Oleh karena itu, kita akan memilih setiap peserta itu akan kita atur gelombang berapa dan pada sesi berapa. Nah, misal kita karena memiliki jumlah laptop sebanyak 15, maka kita pilih sebanyak 15 orang itu untuk pengaturan sesi pertama terlebih dahulu. Nah, kita pilih sebanyak 15 ya. Bisa dipilih secara langsung sebanyak 15 peserta karena kita sudah menyediakan sebanyak 15 perangkat. Kita pilih tombol edit, kemudian kita pilih gelombangnya, misalnya gelombang 1, sesi 1 pada hari pertama, sesi 1 pada hari kedua. Kita klik tombol simpan. Nah, sudah masuk pengaturannya. Selanjutnya nomor 16, 17, 18, 19, 20 kita rubah tampilkan sebanyak 35. Kita klik ulang. 1, 16, 17, 18, 19, 20 sampai di nomor 30 ya, karena 31 itu adalah cadangan ya, dia tidak aktif kalau cadangan. Kemudian kita klik tombol edit, kita pilih gelombangnya, gelombang pertama, sesinya adalah sesi kedua ya, karena kita hanya melaksanakan 2 sesi dan melaksanakannya pada 1 gelombang karena komputer kita itu mencukupi untuk 15 peserta. Akan tetapi jika hanya memiliki jumlah laptop yang atau komputer yang tidak memadai, bisa disetting sampai 4 gelombang. Kita klik tombol simpan. Nah, selesai pengaturan sesi untuk seluruh peserta sebanyak 30 orang, 15 orang pada sesi pertama, hari 1 dan hari 2, kemudian 15 orang pada sesi 2 itu pada hari kedua. Nah, sekarang kita bisa lihat rekapnya. Ya, ini rekapnya.
ruangnya ruang 1. Ya, kita lihat 15 peserta, itu gelombang 1 pada sesi 1, sesi 2 itu masing-masing 15 orang. Kemudian bisa juga kita klik Excelnya, download Excelnya. Nah, setelah selesai kita klik tombol simpan ya. Selanjutnya cek kelengkapan data peserta. Nah, ini bisa kita lihat nama dan statusnya ini sudah lengkap karena sesinya sudah diatur. Kita bisa lihat sampai angka 30. Nah, semuanya lengkap. Kemudian cek kelengkapan selesai, kartu login. Nah, kartu login ini bisa kita cetak untuk gelombang 1 yang kita ikuti. Kemudian sesinya juga bisa dipilih, sesi 1 atau sesi 2. Kita pilih semua sesi misalnya, bisa ya kita cetak. Nah, ini adalah kartunya yang bisa kita bagikan ke peserta. Nih ya. Kemudian mau diupload foto juga bisa. Kalau ada fotonya bisa diupload di sini ya. Kemudian kalau kita mau cetak, klik tombol cetak. Kemudian untuk pelaksanaannya kita juga harus mencetak daftar hadir. Kita klik tombol cetak daftar hadir, kemudian di sini tinggal kita pilih cetak. Nah, untuk daftar hadir kemungkinan sekitar beberapa jam sebelum pelaksanaan baru bisa dicetak, baru bisa aktif. Kemudian juga nanti bisa mencetak berita acara untuk pelaksanaan NBK nanti. Kemudian juga melakukan aktivasi bagi peserta cadangan ya dengan cara klik tombol tambah. Kemudian melakukan pembuatan dan pencetakan fakta integritas. Demikianlah ulasan mengenai langkah-langkah persiapan ANBK 2021. Jangan lupa klik tombol like and subscribe dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan sekalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.